Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Wa nasrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'an bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah perihal sampai ke pahala orang hidup untuk orang mati, sampai ke pahala orang hidup kepada orang mati. Batamfa'u mayyitan, dan bermanfaat kepada mayat, memberi manfaat kepada mayat, yaitu orang meninggal dunia, min warithin, baik amalan itu muncul dari waris, wa ghairihi, dan selainnya ahli waris, oleh sedekatun anhu, sedekah untuknya mayat. Jelas akidahnya. Jadi sedekah yang dilakukan untuk mayat atas nama mayat, baik dari ahli waris atau bukan ahli waris, itu sampai pahalanya ke mayat, bermanfaat untuk mayat. Seperti yang dilakukan sedekah sebelum salat Jumat. Ini untuk dua orang mertuanya, dua orang tuanya, kakek neneknya, dan guru-guru, dan segala orang yang berjasa padanya. Itu sedekah untuk orang tersebut sampai. Nah, untuk orang tuanya berarti dari ahli waris, untuk guru-gurunya itu yang bukan dari ahli waris. Wa minha, diantaranya sedekah, yaitu wakaf mushaf, mewakafkan mushaf Al-Quran ke masjid, tempat-tempat pembelajaran Al-Quran. Tapi jangan ke Darul Hijrah. Hijrah tidak terima wakaf Quran, karena Quran akan dipakai oleh santri secara pribadi, kemudian Qurannya jadi habis cepat. 2 tahun habis 1. Jadi kalau wakaf ke sini cepat habis ini. Kita nggak terima wakaf, tapi hibah. Nah, kita akan berikan kepada individu. Nah, wakaf itu ke tempat-tempat mana? Tempat-tempat musola yang orang mengaji sekali 2 pekan, dipakai lagi sekali 2 pekan, jadi tahannya lama. Nah, sejak diletakkan di situ sampai musola itu roboh, Qurannya nggak roboh. Nah, karena nggak dipakai. Nah, tapi kalau berikan kesan di tahfiz wakaf, itu paling tahannya 2 tahun, lepas itu hancur. Sisa juz 1 hilang, juz 30 hilang. Kalau sekiranya barang wakaf itu susah kita ngurusnya. Di Quran yang sudah hilang juznya itu kita taruh di mana? Simpan. Nah, kalau barang wakaf kan nggak boleh. Dan siapa yang mau pakai? Nah, itu sebabnya kita tidak mau wakaf untuk tahfiz. Dan selainnya mushaf. Selain mushaf, wakaf tanah, wakaf batu, wakaf semen untuk masjid, musola. Kemudian bina masjidin, membangun masjid. Membangun masjid untuk orang tuanya, bangun masjid untuk kakeknya. Wa hafru bi'rin, menggali sumur. Nah, menggali sumur artinya menyediakan air. Kalau hari ini gali sumur
bisa saja berlaku di sebagian tempat. Bagi tempat-tempat yang sulit air, bagian Afrika, Uganda, sumur sekian meter digali baru dapat air. Juga pondok-pondok pesantren yang sulit air, sumurnya kedalaman 200 meter. Apa biaya buat sumur itu? Baru ada air. Wabarsi sajarin, dan menanam pohon. Menanam pohon minhu, darinya mayit, bihayatihi, pada waktu hidupnya mayat. Menanam pohon darinya mayat waktu hidupnya mayat. Atau min ghairihi, dari selainnya mayat, anhu, untuknya mayat, ba'da mautihi, setelah wafatnya mayat. Hari ini jarang kita lihat orang-orang nanam kelapa. Kenapa? Prinsip berpikir yang berbeda. Tanam sekarang nggak dapat sama makan buah. Kayak tanamnya. Dia nggak tahu bahasanya kelapa yang dia makan buahnya itu ditanam oleh orang yang nggak makan buahnya itu. Dan orang yang memakan buah kelapa sebelumnya juga ditanam oleh orang yang tidak makan sebelumnya. Jadi apabila kita menanam tanaman keras dan dia bertahan lama, itu akan memberi manfaat kepada kita, baik ditanam ketika hidup atau ditanam orang untuk kita ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, ketika kita sudah meninggal dunia, kita carilah tempat-tempat yang strategis, misalnya tanah kita di pinggir jalan, tanam di situ apa bisa rambutan, rambutan, tulis, boleh diambil oleh siapa saja yang lewat, sedekah, yang pahalanya ngalir. Bahkan bukan hanya untuk siapa saja. Apabila seseorang menanam tanaman keras di tengah keluarganya, di rumah orang tuanya, di rumah mertuanya, di rumah orang tuanya, di rumah menantu anaknya, nah kemudian besar, kemudian dimanfaatkan oleh orang setelahnya, pahalanya sampai. Ya, buah-buahan kelapa sekarang tuh siapa menanam? Diambil oleh anak keluarganya, dijual, pahalanya sampai. Kemudian doa, tanfa'u mayyitan du'aun lahu, bermanfaat akan mayat oleh doa, lahu baginya mayat, ijma' ulama. Itu enggak ada yang khilaf di situ. Doa dan sedekah enggak ada khilaf. Sahih hadisnya, dia di dalam. Ini perkara penting dibahas sekarang. Ijma'an dalilun likulli minas sadaqah minad doa. Ijma' dalil bagi setiap daripada sedekah dari doa. Wasaha fil khabari, sahih dalam hadis dalil doa. Mimma yadullu lahu, di antara sesuatu yang menjadi dalil baginya doa juga adalah firman Allah yang berbunyi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Fa asna alaihim, maka menyanjung ya Allah Subhanahu wa taala di atas mereka. Kenapa disanjung? Karena mendoakan orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang yang mendoakan orang-orang telah terdahulu terdapat sanjungan Allah. Wa mimma yadullu, di antara perkara yang menunjukkan bagi sedekah adalah hadis Sa'ad bin Ubadah. Qala ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Ubadah, inna ummi matat,
sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. A'afatasaddaqu anha, apakah aku bisa bersedekah untuknya ibu? Qala, Nabi bilang, na'am. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah bertanya, ayus sadaqati afdal, manakah sedekah yang terbaik? Qala, saqil ma', menyiramkan air, artinya menyediakan penyediaan air minum. Rawahu Muslim wa ghairuh. Wa mimma yadullu lahuma, di antara hadis menunjukkan bagi keduanya doa dan sedekah bermanfaat kepada orang mati. Hadis yang berbunyi, idza mata ibnu Adam ilah bistighfari waladihi lahu. Itu sudah selesai, tidak ada lagi sambungannya. Wasahha fil khabari, sahih dalam sebuah hadis, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u, mengangkat ya Allah Subhanahu wa taala, darajatal abdi, akan derajat seorang hamba, fil jannati, di dalam surga, istighfari waladihi lahu, dengan ucapan istighfar anaknya seseorang baginya seseorang. Anaknya hamba baginya hamba. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu dalilnya, bacaan itu. Maka naik derajat orang tuanya ke surga, tambah tinggi, tambah tinggi. Astaghfirullah li wa liwalidayya, terus naik lagi, naik lagi. Kemudian bagaimana dengan firman Allah yang berbunyi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, sesungguhnya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah dia usahakan. Wa alaysa, sesungguhnya, bahwa tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah diusahakan. Jadi manusia hanya mendapatkan usaha dia di dunia, selain pada itu enggak bermanfaat kepadanya. Bagaimana kira-kira firman Allah tersebut? Kalau sekiranya antum ditanya oleh Wahabi, jawab, amun makhsusun bidzalik, itu dalil am. Wahab, itu dalil am. Kemudian dalil am itu makhsus, dikhususkan dan demikian. Itu pendapat yang kuat. Okelah, pendapat kedua mengatakan mansukhun, itu ayatnya mansuh. Jadi apabila pahala orang hidup tidak sampai kepada orang mati menggunakan itu sebagai dalil, itu jawabannya itu am makhsus. Apa makna daripada orang mati bermanfaat, bisa mengambil manfaat dari sedekah orang hidup? Wa makna naf'ihi bis sadaqati, dan makna bermanfaatnya, mengambil manfaatnya orang mati dengan sedekah, annahu, sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia, yasiru, jadilah ia, ka'annahu, seolah-olahnya dia, tasaddaqa, dia telah bersedekah. Qala Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, bawasiu fadlillahi ayyuthibal mutasaddiqa aidan, dan keluasan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala itu bahwa memberi pahala ya Allah akan orang yang bersedekah juga. Orang bersedekah dapat pahala, orang yang diniatin pahalanya juga dapat pahala yang sama. Wa min thamma, dari karena itu, qala ashabuna, berkata murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah,
yusannu lahu niyatus sadaqah an abawaihi matalan. Disunnahkan baginya seseorang akan berniat sedekah untuk kedua orang tuanya sebagai contoh. Jadi disunahkan bagi seseorang niat sedekah untuk kedua orang tuanya sebagai contoh. Maka orang-orang yang kental dengan ahlus sunnahnya, dengan mazhab syafi'iyahnya, maka tidak jarang kita dengar ini sedekah untuk kakek, ini untuk nenek. Fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuthibuhuma, memberi pahala ya Allah Subhanahu wa taala akan keduanya dua orang tua. Wala yanquthu min ajri wala yunqithu min ajri syai'a, dan tidak mengurangi ia pahala yang diberikan kepada dua orang tua dari pahalanya seseorang akan sedikit pun. Maka setiap bersedekah niat untuk orang tua, niat untuk orang tua, niat untuk kakek, niat untuk nenek. Kakek nenek dapat pahala yang sama, dan pahala yang Allah berikan ke kita gak kurang. Itulah luasnya anugerah Allah. Maka jangan terlalu orang tua dulu untuk saya mana? Wa makna naf'ihi bidu'a, lalu apa maksud daripada bermanfaatnya atau mengambil manfaatnya si mayit dengan doa? Apa maksudnya? Usulul mad'u bih lahu idza stujiba, hasil yang didoakan dengannya baginya mayit apabila dikabulkan ia doa. Itu manfaat pertama. Manfaat doa untuk mayit yang pertama adalah usulul mad'u bih, hasil yang didoakan dengannya doa, lahu baginya mayit apabila dikabulkan ia doa. Kau angin dingin, sampit lapang, asar bojo ketangkepnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nilainya apa? Kalau doa itu jadi kabul, ya sampai lapang. Dingin. Angin dingin, kalau dingin. Yo. Wa istijabatuhu mahdin, wa istijabatuhu mahdu fadli min Allah, dan dikabulnya doa itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istijabahnya doa, dikabulkannya doa itu semata-mata anugerah dari Allah. Amma nafsud doa wa sawabuhu fahuwa lidda'i, adapun inti doa dan pahala doa, maka dianya bagi orang yang berdoa. Adapun nafsu doa, inti dari doa, apakah itu kedekatan diri, apakah itu khosyah, harap yang tinggi, kemudian pahala membaca doa, itu semuanya Allah berikan kepada orang yang berdoa. Li'annahu syafa'atu ajriha lisyafi', karena sesungguhnya doa itu adalah syafaat, pahalanya doa bagi yang memberi syafaat. Seulang, li'annahu syafa'a ajruha lisyafi',
karena sesungguhnya doa itu adalah syafaat, pahalanya syafaat bagi yang memberi syafaat. Itu pendek kalimatnya tapi dua jumlahnya itu. Li'annahu syafa'atun, karena sesungguhnya doa itu kan syafaat. Ajruha, pahalanya syafaat bagi yang memberi syafaat. Wa maqsuduha lil masfu'lah, dan tujuannya syafaat bagi yang diberi syafaat. Nah, tujuannya syafaat bagi yang diberi syafaat. Maka semakin banyak yang mendoakan kita, semakin banyak yang memberi syafaat kepada kita. Nah, doaul waladi yahsulu sawabuhu nafsuhu lil walidil mayyit. Doa anak, doa seorang anak itu hasil pahalanya doa, nafsuhu, dirinya doa bagi orang tua mayit. Doa seorang anak itu hasil pahalanya doa, intinya doa bagi ayah atau orang tua mayit. Kenapa? Kalau anak yang mendoakan orang tua bukan hanya maksud yang hasil, tapi pahala doa juga dapat bagi orang tua. Alasannya li'anna amala waladi ditasabbu bihi fi wujudi min jumlati amali. Karena sesungguhnya amal anaknya orang tua, li'anna amala waladihi, karena sesungguhnya amal anaknya orang tua dikarenakan menjadi penyebabnya orang tua di dalam adanya anak, itu khabar anak termasuk dari bahagian amalnya orang tua. Kalau orang lain yang mendoakan kita, kita hanya dapat inti dari doa, tujuan atau maksud dari doa yang dipanjatkan, tapi pahala doa itu bagi yang baca doa. Tapi apabila anak mendoakan orang tuanya, orang tua bukan hanya dapat maksud daripada doa, tapi orang tua juga dapat pahala doa. Kenapa orang tua dapat pahala doa? Karena anak itu jadinya, dibuatnya, munculnya gara-gara orang tuanya. Nah, orang tua itu penyebab bagi keberadaannya anak. Karena itulah amalnya anak masuk di dalam bagian amal orang tuanya. Kama sarabi khabarun, sebagaimana menjelaskan dengannya oleh hadis Nabi yang berbunyi, yang qati'u amalu ibni Adam illa min thalas. Terputus amal manusia kecuali dari 3 hal yang amal dia tidak putus. Nah, yang amal dia tidak putus. Summa qala, kemudian Nabi menyebutkan dalam hadis tersebut, au waladin soleh yad'ulah, atau anak yang soleh. Soleh di sini maksudnya muslim, tidak mesti soleh taat. Maksudnya muslim yang berdoa ia baginya orang tua, yang berdoa ia baginya, maka ditanggungkan doanya anak bahagian dari amal orang tua. Ditanggungkan doanya anak itu bagian dari amal orang tua. Berapa amal manusia gak putus? 3. Salah satunya adalah doa anak. Berarti doa anak itu adalah bagian dari amal orang tua. Kalau dari bagian amal orang tua, maka orang tua bukan hanya mendapatkan maksud doa, tapi juga pahala berdoa. Jadi sedekah doa itu nggak ada khilaf di situ. Nah, kalau ada khilaf keluar dari al-sunnah.
Nah, sekarang bagaimana baca Quran, yasinan, tahlilan. Amal qiraatu, adapun baca-bacaan, yaitu baca Al-Quranul Karim termasuk yasin di dalamnya. Faqad qala, maka sungguh telah berkata oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Muslim. Apa kata Imam Nawawi? Al-masyhur min mazhab Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Pendapat masyhur dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya tidak sampai pahalanya bacaan kepada mayat. Nah, semuanya ini yang digoreng oleh Wahabi, goreng sampai gosong tanpa mengenal penjelasan apa maksud Imam Syafi'i berkata seperti itu. Kalian kata mazhab Syafi'i, Syafi'i aja dan kitab Qur'an mengatakan pahala gak sampai pada orang mati. Oke, kamu baru baca sepenggal ya. Ini dengan penjelasannya. Waqala ba'du ashabina, berkata sebagian ashabina, murid-murid Imam Syafi'i, yasilu thawabuha lil mayyiti bimujarradi qasdihi biha. Nah, sampai pahalanya bacaan bagi mayat, sampai pahalanya bacaan bagi mayat dengan semata-mata memaksudkannya, menunjukkannya mayit dengannya bacaan. Apa doa? Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla, khususan ila ruhi Abi Muhtazar bin Maulana Al-Fatihah. Nah, itu termaksud itu. Nah, baca Quran selepas itu sudah sampai pahalanya. Walaupun setelahnya bacaan. Nah, apa setelahnya bacaan? Bacaan yang sudah kita baca tadi, Al-Fatihah, Al-Quran, Yasin, Tahlil. Semoga Allah sampaikan pahalanya kepada almarhum dan seluruh orang tua kita yang menaruko menanam kerambi, menaruko sawah, ketek hendak disebi namo, gadang nak dimbogala, sampai lapang, dingin, surga dua katampeknya. Itu maksudnya di belakang. Nah, itu pendapat siapa? Sebagian murid Imam Syafi'i. Wa alaihi a'immatus salasah. Itu yang perlu digarisbawahi. Wa alaihi a'immatus salasah. Sependapat dengan pendapat tadi oleh imam yang tiga, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki, kecuali Imam Wahabi. Kalau dia katakan diangkat di sini mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri nggak berpendapat sampai. Murid beliau ada nggak berpendapat? Ada. Imam Hanafi sampai. Kata Imam Hambali sampai. Imam Maliki semuanya kata Imam Mazhab sampai. Ada masalah? Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat. Imam Syafi'i katakanlah kata Imam Syafi'i nggak sampai, tapi kata-kata itu ada ulasannya, bukan hanya sepenggal itu saja. Tapi yang jelas tiga yang lain kan sampai. Dan kami ketiga-tiganya itu adalah imam mazhab yang kami akui. Sekarang menurut siapa yang nggak sampai? Nah, menurut siapa nggak sampai? Kalian menurut kalian. Nah, tiga mazhab mengatakan sampai, sudah selesai.
Wakhtarahu, dan memilih akannya pendapat katsirun min a'immatina, kebanyakan, mayoritas daripada imam-imam kita. Wa'tamadahu as-Subki wa ghairuh, memegang akannya pendapat oleh Imam Subki dan yang lainnya. Itu. Maka berkata ya Imam Subki, walladzi dalla 'alail khabaru bil istinbat, pendapat yang menunjukkan di atasnya ada hadis dengan cara diistimbat, anna ba'dal Qur'ani, sesungguhnya sebagian Quran, idza qusida bihi, apabila dimaksudkan dengannya Quran, maksudnya bacaan Quran, naf'ul mayyit, akan memberi manfaat kepada mayyit, nafa'ah, niscaya dia akan bermanfaat akannya mayyit. Wa bayyana dzalik, menjelaskan ia Imam Subki akan hal demikian. Jadi Imam Subki menjelaskan istimbatnya. Mana istimbat beliau? Lihat di hadis di bawah. Wa bayyana dzalik. Sudah? Ai bayyana as-Subki dzalik, menjelaskan oleh Imam Subki akan demikian istimbat. Di mana kita bisa beristimbat, Quran, bacaan Quran bisa bermanfaat kepada mayit. Artinya dilalatul khabari bil istimbat ala madzukir, dilalah hadis dengan cara istimbat atas apa yang telah disebutkan. Faqala, maka beliau mengatakan, karena qad sabata annal qari'a, sungguh telah tetap dalam hadis sahih, sesungguhnya seorang pembaca, lamma qasada bi qiraatihi, tak kala dia bermaksud dengan bacaannya, naf'al mawdu, memberi manfaat kepada orang disengat kalajengking, nafa'athu, bermanfaat ia bacaan akannya orang disengat kalajengking. Wa aqarra dzalika, mengakui akan hal demikian la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perkataan beliau, wa ma yudrika annaha ruqyah, di mana kamu tahu sesungguhnya Al-Fatihah bisa menjadi jampi. Istimbatnya bagaimana? Wa idza nafa'at al-hayya bil qasdi, apabila bermanfaat ia sebagian Quran, apabila bermanfaat ia bacaan kepada orang hidup dengan dimaksudkan, karena naf'ulil mayyiti biha aula, adalah memberi manfaat kepada mayat dengan bacaan itu lebih aula. Itu dalilnya. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, niatkan untuk mayit supaya angin dingin sampai lapang, disinari kuburnya, maka itu akan memberi manfaat. Orang hidup saja bisa diberi manfaat dengan bacaan yang kita baca, apalagi yang sudah meninggal. Jadi di luar. Wa hamala jam'un adamal usul alladhi qalahu Nawawi alama idza qara'a la bihadatil mayyit. Wa hamala jam'un, menempatkan oleh sekelompok ulama pendapat yang mengatakan adamal wusuli, akan tidak sampai pahala, alladzi qalahu Nawawi, yang mengatakan akannya pendapat oleh Imam Nawawi, yang mana ditempatkan alama di atas sesuatu, idza qara'a, apabila membaca ia seseorang, la bihadratil mayyit, tidak di hadirat mayit, tidak di hadapan mayit. Jadi misalnya meninggalnya jauh, kita baca di sini. Wala yanwil qari'u thawabal qiraatih, dan tidak berniat oleh si pembaca akan pahala bacaannya. Tidak meniatkan oleh si pembaca akan pahala bacaannya untuk mayit tersebut.
au nawa, atau berniat ia si pembaca akannya pahala, walam yad'u, dan dia tidak berdoa. Apabila dibaca di hadapan mayit atau tidak di hadapan mayit, tapi pahala bacaan diniatkan kepada mayit, lalu ditutup dengan doa Allahumma balli wa awsil misla sawi ma qara'na, maka sepakat seluruh ulama ahlu sunnah pahala sampai. Tidak ada khilafiyah di situ. Lalu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai, yang dinukil oleh Imam Nawawi dan kitab Syarah Muslim, pendapat tersebut ditempatkan oleh sekelompok ulama Syafi'iyah kepada bacaan Al-Quran yang tidak dibaca di dekat mayit, atau bacaan Al-Quran yang tidak dibaca di dekat mayit, ketika membaca tidak diniatkan untuk mayit dan tidak ditutup dengan doa. Maka perlu ketika antum dipanggil untuk baca doa menuju hari, kemudian sudah dibacakan paha yasinan, tapi nggak ada niat untuk mayit, orangnya nggak sampai, maka perlu ditanya. Kalaupun nggak ditanya tapi ada diniatin. Nah, khususan ila ruhi mani jatama'na hauna bisababi, khusus untuk ruh orang yang engkau kumpulkan kami dengan sebab orang itu. Anta arafu bi ismi wa nasabi, engkau ya Allah beli tahu dari dengan namanya dan nasabnya. Itu di ujungnya dibaca begitu, supaya itu sampai. Kemudian ditutup dengan doa. Jangan doa untuk diri pribadi. Ayam dah 3 ekor disembelih itu. Nah, dari pagi dah pontang-panting dia masak, panggil tuan siap, baca doa. Baca doa untuk pribadi. Allahumma firli zunubi wa zunuba walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu haram hukumnya tuan siap makan gulai ayamnya. Nah, kenapa? Karena dia enggak doakan jenazah yang dimaksud, doanya doa pribadi. Wa qad nassa Syafi'i wal ashabu, sungguh telah menaskan oleh Imam Syafi'i dan ashab murid-murid Imam Syafi'i ala nadbi qiraati ma tayassara indal mayyit, atas sunnah membaca ma tayassar, apa yang mudah, indal mayyit, di dekat mayit. Nah, di dekat mayit itu ada 2 pemahaman. Satu, ketika belum dikuburkan. Yang kedua, setelah dikuburkan. Kita baca dekat mayit, apa yang mudah? Apa yang mudah biasanya? Yasin, qul huwallahu ahad. Kemudian doa setelahnya. Nah, Wahabi, itulah yang kami buat. Nah, doa bukan doa ke kuburan itu. Ini klarifikasi, karena kamu nggak bertanya, saya kasih tahu. Jadi bukan kami berdoa minta ke kuburan, tapi setelah baca Al-Fatihah atau Yasin, sunnah doa setelahnya supaya pahala itu sampai kepada mayat itu. Jadi kami doa dekat kuburan, bukan ke kuburan. Doanya ke Allah, tapi dekat kuburan. Li'annahu hina idzin arja lil ijabah, karena sesungguhnya doa ketika itu apa? Ketika itu baca Quran, nah, lebih diharapkan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa disunahkan juga? Wali'annal mayyita, karena sesungguhnya mayit tanaluhu nala yanalu, tanaluhu, sampai akannya mayit oleh barokah bacaan. Jadi berkah bacaan itu sampai ke mayit. Maka ketika terbaring di dalam rumah, jangan berkerumunan di situ. Mayat laki-laki di dalam, mayat perempuan yang mengelilinginya. Jangan mayat laki-laki, perempuan pula keliling di situ. Kebiasaan orang mana saya nggak tahu. Orang mana, Bu?
Dia nggak pernah di sini melayat. Nah, orang kita di sini lah. Bapak-bapak di tenda, ibu-ibu dalam rumah. Cerita dia, nggak tahu dia cerita. Pokoknya mayat ini nggak buat cerita. Mereka aja sibuk sendirian. Nah, ditaruhlah Quran dekat kepala mayat. Nah, menunjukkan ini mayat muslim. Nah, kalau nggak muslim tuh palang salib taruh di situ. Maka Quran yang taruh di kepala nggak ada faedahnya. Kadang-kadang Quran ditaruh di dadanya, supaya Quran ini memberi berkah kepada mayit. Nggak akan beri berkah. Itu mesin cetak Quran taruh di atas dia tuh juga nggak ada faedahnya. Nah, satu tronton Quran di dekat dia itu nggak memberi syafaat. Yang memberi syafaat itu adalah bacaan Quran. Maka baca Quran di situ. Faqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin terhadap orang yang sakarat dan orang yang telah meninggal. Sama dengan orang hidup yang hadir. Orang hidup yang hadir dalam majelis Quran, dia akan mendapatkan manfaat. Begitu juga orang mati yang hadir dekat Quran dibaca. Berkata Imam Nusallah, wa yanbaghi jazmu binaf'in, sepantasnya ditegaskan dengan memberi manfaat bacaan Allahumma ausil sawaba ma qara'tu. Itu kalau sudah ada bahas kalimat tersebut, itu sepantasnya kita katakan tegas, gak ada khilafiyah. Bahasanya kalimat itu memberi manfaat kepada mayit. Astagfirullah. Doanya sudah dikit, tambahnya ada nggak di dalam? Oke, saya talqinkan. Allahumma balligh wa awsil misla sawabi ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa ma kabbarnahu min Allahu akbar wa ma hammadnahu min hamdulillah wa ma sallainahu wa sallamnahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ruhi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa ikhwanihi minal anbiya'i wa mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina jadadina jaddatina masyaikhina wa qahaina ulama'ina wa khususan ila ruh baca banyak catatannya kali. Wasairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ij'alillahumma bimahdi fadlika wa judika wa karamika mistasa bidzalika itka wa fakaka wa najatan minan nari lana wa lahum. Kata Imam Ibn Salah, yang bagi jazmu binaf'in. Kalau sudah ditutup dengan doa itu, sepantasnya ditegaskan oleh ulama, tidak ada celah khilafiyah, itu memberi manfaat kepada orang mati. Artinya mislah, semisil pahalanya. Fahuwal muradu, maka itulah yang dimaksudkan. Wa ilam yusarrih bihi li fulanin, walaupun tidak menyebutkan terus terang ia seseorang dengannya bagi si fulan. Di'anahu, karena sesungguhnya
idza nafa'ahu du'a bima laysa lid-da'i fama lahu aula. Apabila memberi manfaat akannya si mayit oleh doa, bima dengan sesuatu yang tidaklah ia sesuatu bagi yang berdoa, fama lahu, maka sesuatu yang baginya itu lebih aula. Doa yang tidak diperuntukkan untuk dia saja bisa bermanfaat untuknya, apalagi doa yang diperuntukkan untuknya. Bayajri hadza fi sairil amal, berlakulah ini pada seluruh amal, bukan hanya doa, bukan hanya baca Quran, tapi termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk yang lain-lainnya. Oke, qala Imam Ibnu Salah. Kita baca panjang. Sudah jumpa? Qala Ibnu Salah. Ada di situ. Ada kan? Dalam i'anahnya. Itu kan Fathul Mu'innya. Ini dalam i'anatul talibin. Ibaratul Mu'ni kala Imam Nusalah yang bagi ayakula, sepantasnya bahwa kata ya sallallahu ma'usil sabima Qur'anu li fulan bin fulan, wa yaj'alu doaan, menjadikan ya serakannya doa, wa la yakhtalifu fi dzalika, tidak berbeda dalam hal tersebut, al-qaribu wal ba'id, orang dekat orang jauh, doa jauh doa dekat sama. Meninggal di Australia doakan di sini tapi sebut namanya sampai. Nah, masa posnya malaikat kalah sama posnya manusia? Teknologi manusia aja sampai, teknologi malaikat nggak sampai. Bahwa mungkatiun kau naik ke atas. Bayang bagi jazmu, dan sepantasnya menegaskan bermanfaat dengan ini. Sepantasnya ditegaskan bermanfaat dengan ini. Tidak ada celah khilafiyah di situ. Siapa yang memasukkan celah khilafiyah, maka dia yang khilafiyah yang perlu dipermasalahkan. Dianya itu yang perlu dimasalahkan. Li'annahu idza nafa doa, apabila telah bermanfaat oleh doa, wa jazza bima laysa lid-da'i, dan boleh dengan sesuatu yang tidaklah ia bagi orang berdoa, fali ayyajuza bimali aula, maka bagi bahwa boleh ia dengan hartanya itu lebih baik. Ya salah. Maka bagi bahwa boleh ia bimalahu, dengan sesuatu baginya itu lebih aula. Maknanya doa secara umum Allahumma fir lil muslimin wal muslimat tanpa menyebut nama itu memberi manfaat kepada mayit, maka sesuatu yang betul-betul diperuntukkan untuk dia, dipanggil orang-orang hadir ke rumah memang untuk dia, dibuat jamunan makan niatnya pahala sampai untuk dia, lalu didoakan setelahnya disebut lagi nama dia, lalu gak sampai, di mana letak gak sampai? Secara umum saja sampai, apalagi secara bertujuan khusus. Ini untuk apa nih? Menyaratui hari si fulan. Nah, menyaratui hari fulan. Bayang bagi bahaza, dan ini tidak khusus dengan bacaan. Bal yajzi fi sairil a'mal, bahkan berlaku pada setiap amal. Adalah Syekh Burhanuddin Al-Fazari yungkiru qaulahum, beliau mengingkari perkataan mereka, Allahumma ausil sabah talautu ila fulan khasatan wa ila muslimin amatan, li'anna ma tukhsisa bi shakhsin la yatasawwar at-ta'mim fi. Jadi doanya enggak boleh begitu. Syekh Burhanuddin Al-Fazari mengatakan Allahumma ausil sabah talautu ila fulan khassa wa ila muslimina amma. Enggak boleh. Kata beliau, sesuatu yang dikhususkan untuk fulan, dia tidak bisa jadi umum. Khusus untuk fulan, umum untuk semuanya. Barangnya satu, bisa? Nggak bisa, kalau itu jangan buat begitu lagi. Sairil muslimin wa muslimat. Wali fulan gitu. Yang pakai khususan lagi, nggak pakai khususan.
wali fulan. Karena kalau udah khusus untuk dia, orang lain enggak dapat. Kama law kata khasastuka bihadzal darahim. Sebagaimana berkata, ya sana aku khususkan kepadamu ini dirham. Tidak sahabat kamu katakan dia umum untuk kaum muslimin. Saya kasih kamu untuk kamu khusus dan umum untuk kaum muslimin. Bukan khusus namanya itu kalau umum lagi untuk kaum muslimin. Jadi khususan li fulan kita buang khususannya. Enggak pakai khususan. Pakai huruf ataf aja semuanya. Qala Imam Az-Zarkashi wa zari khilafu ma qala. Pendapat yang zahir itu beda sama apa yang beliau katakan. Oh, boleh juga kata Imam Zarkashi. Kenapa? Karena sifat yatafawat. Karena sesungguhnya pahala itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda tingkatnya. Fa'alahu, maka yang paling tingginya ma khussa Zaidan masalah. Sesuatu yang dikhususkan pada si Zaid sebagai contoh. Wa adnahu, yang kecil-kecilnya maka na'aman, sesuatu yang ada untuk orang awam. Terserah antum lah, mau ikut pendapat Burhanuddin atau pendapat Imam Zarkashi. Kata Imam Zarkashi enggak apa-apa. Wallahu ta'ala yatasarrafu fima yu'ti min as-sawabi ma yasha. Allah SWT berbuat pada apa yang Allah akan Allah berikan dari pahala dan apa yang Allah mau. Sungguh telah mengisyarat Imam Ar-Ruyani di dalam kitab Hilyah kepada ini perkataan, faqala salatullah ala nabiyina Muhammad khassah wa ala nabiyina ammah. Boleh. Amma sawabul qira'ah ila sayyidina Rasulillah, adapun pahala bacaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh atau enggak? Dah hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi dikirimkan Fatihah, sudah tahu habis. Nah, kita juga dibahas masalah itu, sudah dibahas. Pembahasannya. Pemana Syekh Tajuddin Al-Fazari melarang oleh Syekh Tajuddin Al-Fazari darinya. Wa 'allalahu, beliau memberi alasan bi annahu la yatajarra'u 'ala janabir rafi' illa ma'adhina fihi. Wa 'allalahu, memberi alasan ya Imam Tajuddin Al-Fazari akannya pendapat yang melarang menghadiahkan pahala qiraah kepada Nabi, bi annahu, sesungguhnya la yatajarra'u 'ala janabir rafi', tidak yatajarra', tidak jur'un, berani, tidak bersikap lancang ia seseorang kepada pihak yang tinggi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan sesuatu yang diizinkan padanya. Walam yu'zan, dan tidak diizinkan kecuali hanya berselawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memintakan wasilah. Dua sama diizinkan pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian was'alu lil wasilah, mintakan kepada untuk saya wasilah setiap selesai azan. Dua itu saja yang boleh kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain enggak boleh. Ini alasan daripada Imam Syekh Tajuddin Al-Fazari. Walihaza, dan karena ini mereka ikhtilaf tentang boleh doa dengan rahmat. Boleh berdoa dengan rahmat untuk Rasulullah. Wa in kana bimana shalah, walaupun adalah rahmat yang mana salawat. Lima fi shalah bimana ta'zim, karena sesuatu dalam shalah itu ada makna ta'zimnya. Sedangkan rahmat itu tidak ada ta'zimnya. Allahumma arham Sayyidina Muhammad, itu tidak ada ta'zim di dalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu ada ta'zim. Jadi rahmat yang bercampur ta'zim namanya salat, rahmat tanpa ada unsur ta'zim namanya rahmat. Maka berdoa dengan rahmat untuk Nabi tidak boleh. Berdoa dengan Umar pernah umrah berkali-kali untuk Rasulullah, umrah Badar. Mereka oleh Imam Ghazali dan kata ya Ulumuddin daripada Ali ibn Muwafiq, wa kana min tabaqah al-Junaid, beliau termasuk tabaqah Junaid, generasi Imam Junaid Al-Baghdadi. Anau, sesungguhnya beliau pernah melakukan haji untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hujajan beberapa kali, menghitung akannya oleh qadi sebanyak 60 kali haji. 60 kali haji dibuat untuk Rasul. Daripada Muhammad bin Isa al-Saburi annahu khatama, sesungguhnya beliau
mengkhatamkan Al-Quran untuk Nabi SAW lebih daripada 10.000 khatam. Wadaha anhu misla zalik, beliau melakukan salat duha untuk Nabi seperti itu. Walakin akan tapi mereka kan para imam mujtahid. Maka sesungguhnya mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anha, anna tadhiyata anil ghair bi izni la tajuz. Korban untuk orang lain tanpa seizinnya hukumnya enggak boleh. Itu mazhab Imam Syafi'i. Sebagaimana mentasrih dengannya oleh Musannad dan kitab Babul Udhiyah. Contohnya haji dan umrah, sebagaimana dia zahir. Sungguh telah dulu dalam bab ijarah kalam yang berhubungan dengan hal ini. Farji ilaih, kembalilah kamu kepada pembahasan itu insita kalau mau. Tapi mereka bilang enggak mau. Titik. Nah, itu khilafiyah yang ada di dalam permasalahan furu' syariat yang hari ini mereka angkat seolah-olah mereka baru tahu. Pada pembahasan itu sudah pembahasan lama, maka kita biarin saja. Nah, mereka katakan nggak boleh pada Nabi mengirimkan Al-Fatihah. Oke, itu Syekh Tajuddin Al-Fazari. Lalu mereka katakan boleh, itu pendapat Syekh Zakaria. Itu pendapat Imam Zarkashi. Nggak ada apa-apa. Bahkan ada melakukan ibadah haji, ibadah umrah untuk Nabi, khatam Quran untuk Nabi. Tergantung mahabbahnya ada atau tidak. Yang masalahnya mahabbatul Rasulnya ada atau tidak. Dalam masalah puasa itu jelas hadis dalam Sunan At-Tirmizi. Dalam masalah puasa qada ya. Nah, dalam puasa qada. Tapi kalau nggak puasa qada kembali kepada khilafiyah yang tadi. Yang jelas, kalaupun Imam Syafi'i tidak sependapat kata mereka dengan keterbatasan pemahaman yang mereka pahami, yang jelas 3 mazhab yang lain sependapat. Si Wahabi itu dia akan angkat pendapat siapa saja yang sependapat dengan dia. Nah, itu gayanya begitu. Padahal kalau dilihat asal usulnya mereka dekat dengan mazhab Hambali harusnya. Kita sambung, dia pasti bab. Jika disambung waktunya panjang, namun lebih gawat lagi. Sambungnya faraid, babul faraid. Nah, bab faraid. Apa di faraid? Ai masaili ismatil mawarisi, masalah-masalah membagi harta warisan atau faraid. Faraid itu jamak faridah. Faridatun, faridatani, faraid dengan makna mafruḍah, yang dikadarkan. Nah, dengan makna mafruḍah yang dikadarkan. Kenapa? Karena farid itu ada 2 makna. Ada mana fa'il, ada mana maf'ul. Faridah, fa'ilun, fa'ilatun. Itu ada 2 makna. Maf'ulatun, fa'ilun. Tapi di sini mana isim maf'ul? Faridah, mafruḍah, yang dikadarkan. Al-fardu lughatan at-taqdir. Fardu menurut bahasa itu takdir. Lau faradna, jikalau kita takdirkan begini dan begini. Jadi fardu itu artinya takdir. Wa syar'an, menurut syara, menurut istilah di sini, menurut istilah di sini bukan istilah tempat lain. Kalau istilah tempat lain itu sesuatu amalan yang mesti dikerjakan. Tapi syar'an huna menurut istilah di sini adalah nasibun muqaddarun lil warith.
bahagian yang dikadarkan bagi waris. Bagian yang dikadarkan bagi waris, dan bagian itu sudah digariskan dalam Al-Quran: setengah, seperempat, seperlapan, sepertiga, 2/3, seperenam. 6, 2, 4, 8, 3, 6, 2/3. Jadi ada 6 bagian. Wahwa minar rijal, dianya ahli waris dari pihak laki-laki ada 10 orang. Pertama ibnun, ibnuhu, anak laki-laki, anaknya, anak laki-laki darinya, anak laki-laki. Abun, bapak. Abuhu, bapaknya bapak. Akhun mutlak, akhun mutlak. Apa maksud akhun mutlak? Saudara laki-laki seibu sebapak dan saudara laki-laki sebapak, dan saudara laki-laki seibu, mutlak. Jadi kalau saudara itu 3 dapat: saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu. Pernah dengar kalimat waladul umi, satu orang anak ibu? Itu saudara seibu itu artinya. Wa ibnuhu, dan anaknya, anaknya saudara laki-laki kecuali dari seibu. Nah, kalau anaknya cuma 2 yang dapat: anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dari sebapak. Yang seibu nggak dapat, maka disebut di sini illa minal kecuali dari seibu. Kemudian amun, paman. Nah, paman. Paman itu adalah saudara laki-laki bapak. Saudara laki-laki bapak. Wa ibnuhu, dan anaknya paman kecuali bagi seibu. Anaknya paman yang seibu enggak. Berarti paman 3 juga dapat. Berarti paman, saudara laki-laki yang seibu sebapak dan bapak, saudara laki-laki bapak yang seibu sebapak dan bapak, saudara laki-laki bapak yang sebapak saja dan bapak, saudara laki-laki bapak yang seibu dengan bapak. 3. Dan anak laki-laki dari paman. Anak laki-laki dari paman cuma dapat 2: anak laki-laki dari paman yang seibu sebapak dan bapak, dan anak laki-laki dari paman yang sebapak dan bapak. Tidak termasuk anak laki-laki yang dari paman yang seibu saja dan bapak. Illa lil kecuali bagi seibu. Kemudian suami. Kemudian dzuwala, orang yang memiliki wala. Nah, mantan sayyid. Jadi 10. Anak laki-laki dan anak laki-laki, bapak dari bapak, saudara laki-laki, kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kemudian anak laki-laki dari paman, suami, dan maulal muqtik atau zulwala. Minan nisa'i tis'un, dari perempuan ada 9. Bintun, anak perempuan. Bintu ibnin, anak perempuan dari anak laki-laki. Umun, ibu. Jaddatun, nenek. Ukhtun, saudari perempuan. Zaujatun, istri. Zatu wala, wanita yang memerdekakan budak. 9. Nah, apa? Permasalahan. Walau faqadal warathatu kulluhum, jikalau tidak ada ahli waris seluruh mereka.
pihak laki-laki 10 satu pun gak ada, di pihak perempuan 9 seorang pun gak ada. Bagaimana cara membagi harta warisannya? Fa aslul mazhab, maka asal dari mazhab, anahu sesungguhnya la yuwarrisu dzul arham, zawul arham, tidak menjadi waris oleh zawul arham, orang-orang yang ada hubungan rahim dengan mayat. Hanya hubungan rahim, tapi tidak ada hubungan warasah. Zawul arham, keluarga mayat tapi tidak termasuk ahli waris, itu namanya zawil arham. Wala yuraddu ala ahlil fardi, dan tidak dikembalikan ia sisa, dan tidak dikembalikan ia sisa kepada ahlil fardi. Ahlil fardi yaitu orang-orang yang mendapatkan kadar, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan kadar-kadar tertentu, itu disebut ahlil fardi. Nah, Aisyah, siapa ahlil fardi? Orang yang mendapatkan warisan dengan kadar tertentu. Nah, nanti jangan sampai nggak tahu lagi. Jadi tidak dikembalikan kepada ahlil fardi, orang-orang yang mendapatkan harta warisan yang kadar tertentu, fima, dalam kejadian idza wujida ba'duhum, apabila ditemukan sebagai mereka. Jadi kalau semua ahli waris nggak ada, maka fatwa asal dari mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh dibagi-bagi kepada zawil arham. Apabila sebahagian pewaris ada, sebagian tidak, maka yang ada mengambil jatahnya saja, sisa yang tidak ada mengambilnya. Itu tidak boleh dibagi habis kepada ahlil fardi yang sudah ada. Kemana harta tersebut? Balil malu li baitil mal, akan tetapi harta orang itu diberikan ke baitil mal. Apa arti baitil mal? Astagfirullah. Apa artinya baitil mal? Astagfirullah. Ismail, apa arti baitil mal? Rumah harta. Di mana itu rumah harta? Rumah harta? Hah? Di mana rumah harta? Bank. Bengkel. Apa arti baitil mal, Bu? Negara. Hah? Disimpan di sini. Badan pengelola harta negara. Nah, mesti rumah. Nah, tahulah di mana disimpan. Yang jelas badan pengelola harta negara. Berikan kepada itu. Summa illam yantazimil malu. Nah, ini hari ini catatannya. Balil malu li baitil mal, itu catatan masa lalu. Nah, catatan kita hari ini, summa, kemudian illam yantazimil malu, jika tidak teratur oleh harta, jika tidak teratur oleh harta, rudda ma fadulah, niscaya dikembalikan sesuatu yang lebih, anhum, dari mereka, zawil furud, alaihim, atas mereka zawil furud atau ahlil fardi di sini bahasanya, selain suami istri, binisbatil furud, dengan persentase kadar masing-masing.
Jadi kalau badan pengolah harta negara tidak teratur, kalau diberikan harta si fulan tersebut kepada badan tersebut, justru tidak sampai kepada tujuan yang bermanfaat. Mungkin harta hanya sekedar dikumpulkan, tidak direalisasikan, atau direalisasikan tapi bukan pada tujuan yang urgen. Maka harta sisa warisan dikembalikan kepada ahlil fardi atau zawil furud. Bagaimana cara ngambilnya? Binisbatil furu', dengan persentase kadar masing-masing. Anak perempuan kadarnya setengah, dia akan ngambil sisa itu setengah. Bapak kadarnya 1/6, bapak itu asobah. Ibu kadarnya 1/6 atau 1/3, maka ibu akan mengambil sisa harta itu 1/3. Kalau sekiranya zawil furud tidak ada, atau sudah dibagi kepada zawil furud tetap ada sisa, maka kemudian dikembalikan kepada zawil arham. Zawil arham, orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan mayat tetapi bukan ahli waris. Zawil arham. Supaya tidak bingung, Ismailnya nggak bingung, Safirullah nggak bingung, maka musannif sebutkan zawil arham itu ada 11. Wahum ahada asyar, mereka zawil arham ada 11 orang. Waladu bintin, anak dari anak perempuan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari anak perempuan. Siapanya mayat itu Safirullah? Cucu dari siapa? Cucu dari mana? Cucu dari mana? Ya, cucu semuanya dari mana? Dari anak perempuan. Anak perempuan. Kemudian nah, baca tunutin. Tuntin. Tun. Kemana datang? Hah? Kalau baca tun kemana datang? Ihsan, tuntin. Kamu matilah. Waris itu aja nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntin. Tuntin. Hah? Tun atau tin? dia tuntin. Nah, itu mau kemana? 5 menit. Kalau tin 5 menit mah. Waktu 20 menit tadi. Yusuf baca apa? Tun atau tin? Tin. Kenapa tin? Maka walad lu ukhtin Ataunya kemana? bintin. Bintin. Kenapa kepada bintin di atas? Karena kalau ukhtin kan, kalau ukhtun itu saudara perempuan jadi. Kalau ukhtun ataunya ke waladu. Nah, kalau waladu mereka zawil arham ada 11. Pertama waladu bintin, anak dari anak perempuan. Yang kedua ukhtun, saudari perempuan. Apakah saudari perempuan zawil arham? Hah? Tidak, itu ahli waris. Maka dia tahu kepada
bintin. Ulang ambilnya mana? Waladu ukhtin. Jadi zawil arham itu waladu ukhtin, anak dari saudari perempuan. Anak dari saudari perempuan. Siapa itu Ismail? Bagi mayit. Kemenakan. Kemudian bintu akhin. Nah, itu baru atas kepala dawaladu. Bintu akhin, anak perempuan dari saudara laki-laki. Kemudian bintu amin, atau amin atau ke akhin. Aminnya ataunya ke akhin, bukan kepada bintin. Disebut bintu itu khas. Nah, khusus anak perempuan. Karena kalau anak laki-laki dari saudara laki-laki, ahli waris, ibnu akhin, maka dibawa bintu. Beda sama bintin, waladu bintin. Kalau anak dari anak perempuan, mau laki-laki mau perempuan, nggak mewarisi. Anak dari anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan tidak ahli waris. Buatlah waladu, anak, berarti am. Tapi kalau akhin, ibnu akhin itu waris. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Maka karena ibnunya adalah waris, maka yang zawil arhamnya adalah bintunya, bintu akhin. Nah, perempuan dari saudara laki-laki. Nah, kemudian bintu amin, anak perempuan dari paman. Kemudian amun di ummin, paman bagi seibu. Paman bagi seibu. Yang mewarisi ada paman yang seibu sebapak dan bapak, paman yang sebapak dan bapak. Berarti paman seibu tidak. Tadi ilahnya itu untuk kedua-duanya itu. Ilal apa tadi? Ilalil Kemudian paman bagi seibu, bagaimana jalan ceritanya Ustaz? Paman bagi seibu. Paman bagi seibu. Ya. Mana bentuk kejadiannya itu? Paman bagi seibu. Katakanlah Abu Bakar itu paman antum bagi seibu. Mana caranya? Ya, Abu Bakar itu adalah paman seibu antum. Sama ayat. Ini sama Abu Bakar sama orang tua Ihsan sama orang tua laki-laki atau orang tua perempuan? Orang tua laki-laki. Ibunya sama. Bapaknya? Bapak beda. Siapa bapaknya? Nah, kemudian khal, zawil arham khal. Khal itu adalah saudara laki-laki ibu. Kemudian khala, saudari perempuan ibu. Kemudian ammatun, saudari perempuan bapak. Abu ummin, bapaknya ibu. Astagfirullah, siapa bapak ibu? Tuan. Kakek. Nah, kemudian ummu abi ummin, ibu bapak ibu. Siapa tuh ibu bapak ibu? Ibu bapak ibu. Ibu yang bapaknya ibu. Nenek ibu. Hah? Ibu bapak ibu siapa? Nenek. Ibu bapak ibu. Masa ibu kakek?
Ibu bapak ibu. Nenek ibu. Ibu bapak. Ibu bapak ibu. Ibu bapak. Ini Bang Jafra ini hampir gak bisa tertawa-tertawa sendiri. Ibu bapak ibu. Cocoknya bukan di sini kita belajar. Ini duit. Ibu bapak ibu ini bingung nih, ibu bapak ibu. Ibu seorang wanita yang melahirkan seorang laki-laki, dan laki-laki itu adalah orang tuanya atau ayah dari ibu kita. Hah? Neneknya ibu dari pihak bapak. Nenek ibu dari pihak bapak. Oke, contohnya Safirullah punya ibu Ismailah. Nah, Ismailah ini punya bapak Abu Bakar. Abu Bakar punya ibu namanya Ihsanah. Tuh, Safirullah tuh. Ini pojok sono. Ibu bapak ibu itu. Ibu bapak ibunya Safirullah. Ibu dari bapak ibunya. Ibu dari bapak ibunya Safirullah. Safirullah punya ibu, ibu Safirullah punya bapak, bapaknya ibu Safirullah itu punya ibu. Nah, namanya Ihsanah. Nenek ibu. Oh. Nah, itu ribet pula itu. Ya saja. Eh. Kemudian waladu akhir li umin. Ibu. Anak dari saudara laki-laki bagi seibu. Anak bagi saudara laki-laki seibu. Anak bagi saudara laki-laki seibu. Safirullah punya saudara laki-laki seibu? Ismail? Nah, tempat. Ismail punya saudara laki-laki seibu. Udah punya anak belum? Nah, berarti itu nanti anaknya itu. Nah, titik. Al-furudu al-muqaddara fi kitabillahi sittatun. Kadar-kadar yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim ada 6 kadar. 1. Thulutsani 2/3. Wa nisfun setengah. Wa rubu'un 1/4. Wa thumunun 1/8. Wa thulutsun 1/3. Wa sudusun 1/6. Ihsan, mana lebih banyak? Mana lebih banyak? 1/6 dari 1/3. 1/3 dari 2/3. Mana lebih banyak 1/3 dari 2/3? Ihsan, mana lebih banyak 1/3 dari 2/3? 1/3. Masya Allah. Itu yang mau belajar Freud tuh. Mana cara ngajarinnya saya ntar tuh. Mana Safirullah yang banyak 1/3 kah atau 2/3? 1/3. Ya Karim. Ismail mana lebih banyak 1/3 atau 2/3? 1/3. Abu Bakar mana lebih banyak 1/3 atau 2/3? 2/3. 1 jeruk dibagi 3 dengan 2 jeruk dibagi 3, mana lebih banyak? 1 jeruk dibagi 3 dengan 2 jeruk dibagi 3. Ya banyak 2/3. Kenapa anda bilang 1/3 banyak? Ismail, mana lebih banyak 2/3 dan 3/3?
Ya 2/3 dan 3/3. 3/3. Siapa ambil? Itu dulu apa? Ini calon-calon murid faraid. Di hukum dasar faraid, hukum dasar itu aja nggak paham. Ihsan. Mana lebih banyak setengah daripada 2/4? Mana lebih banyak setengah dari 2/4? Tahu? Semua. Itu homeschooling dulu ya? SD kan? SD ya. SD di mana? Anak aku kan homeschooling aja. Nah, Masya Allah. Oke. Jadi kadar dalam Al-Quran ada 6 saja. Nah, yang jelas dihafal dulu. Nggak tahu mana yang banyak, itu mana yang kurang. 2/3, setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6. Fasulusani, maka 2/3. Fardu arba'atin, kadar 4 orang. Ini dihafal ya, selesai waktu pemerintah. Fasulusani, maka 2/3. Fardu arba'atin, kadar 4 orang. Li isnaini, bagi 2 orang. Faksar atau lebih, 2 atau lebih. Siapa saja? Bintin, anak perempuan. Binti ibnin, anak perempuan dari anak laki-laki. Ukhtin li abawain, saudari perempuan seibu sebapak. Ukhtin li abin, saudari perempuan sebapak. Titik. 4 orang dapat 2/3. Pertama yang bintin. Pertama 2 orang atau lebih anak perempuan, 2 orang atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki, 2 orang atau lebih saudari perempuan seibu sebapak, 2 orang atau lebih saudari perempuan sebapak. Untuk mudah menghafalnya, kadar 2/3 adalah 2 orang anak perempuan, 2 orang anak perempuan dan anak laki-laki, 2 orang saudari perempuan seibu sebapak, 2 orang saudari perempuan sebut aja 2 orang. Kalau atau lebih itu bikin lidah susah ngafal. Nah, kalau dia 1 orang, dia dapat setengah. Yang 4 ini, kalau 1 orang, dia dapat setengah. 1 orang saudari perempuan, 1 orang anak perempuan dan anak laki-laki, 1 orang saudari perempuan sebapak, 1 orang saudari perempuan sebapak, dapat setengah. Tapi kalau 2/3. Wa asaba kullan minal binti wa bintil ibni wal ukhti li abawihi aw li abin akhun sawalahu birutsbati wal idla'i, dan menjadikan asobah dan menjadikan asobah kullan akan masing-masing dari anak perempuan, wa bintil abawain, anak perempuan yang seibu sebapak, binti anak perempuan, bintil abawain. Ya. Minal binti dari anak perempuan. Bintul ibni. Tuh, bintil ibni kan abawain. Salah ganti. Intinya banyak salahnya.
minal binti daripada anak perempuan, kemudian bintil ibni anak perempuan dari anak laki-laki, wal ukhti li abawayh saudari perempuan seibu sebapa, au li abin atau saudari perempuan sebapa. Siapa yang bisa menjadikan mereka asabah? Akhun, oleh saudara laki-laki, sawalahu, yang menyamai ia saudara laki-laki, lahu baginya masing-masing, fil ratsba di segi tingkatan, wal idla, nah di segi tingkatan dan di segi idla. Tingkatan dan idla. Hubungan. Nah, hubungan. Tingkatan dan hubungan. Hubungan kedekatan dengan mayit. Oke. Jika seseorang meninggal dunia lalu meninggalkan anak perempuan satu orang, berapa dapat? Setengah. Dua orang anak perempuan? 2/3. Kalau orang itu meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, anak perempuan berapa dapat? 2. Asobah. Anak perempuan menjadi asobah. Itu maknanya asobah. Menjadi asobah 4 orang tadi, kalau dia ada bersama saudara laki-lakinya yang sama dengan dia di segi tingkatan dan di segi idlah, hubungan. Di segi tingkatan dan hubungan. Contoh begini, seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan anak perempuan dan satu orang anak laki-laki dari anak laki-laki. Dia meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki dari anak laki-laki. Apakah perempuan ini jadi asobah? Tidak. Kenapa? Tidak setingkat. Karena yang ini ada tingkatan anak, yang ini tingkatan cucu. Jadi yang perempuan ini nggak jadi asobah, kecuali dia meninggalkan saudara. Dia meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan anak laki-laki. Maka anak perempuan ini jadi asobah karena anak laki-laki ini. Seorang meninggal dunia dan dia meninggalkan satu saudara perempuan, seibu sebapak, dengan satu saudara laki-laki yang sebapak. Seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan satu saudari perempuan, seibu sebapak dengan dia, dan meninggalkan satu saudara laki-laki sebapak. Pertanyaannya, apakah saudari perempuan ini menjadi asobah? Tidak. Kenapa? Karena kedekatannya berbeda. Tingkatannya sama, sama-sama saudara. Tapi ini seibu sebapak, yang ini hanya sebapak. Maka saudari perempuannya jadi asobah, saudari perempuannya mewarisi setengah, kemudian saudara laki-laki sebapaknya jadi asobah. Oke, itu maksudnya sawa fir ratsba wal idla. Fala ya'sibu ibnul ibni al binta, fala yu'assibu, maka tidak bisa menjadikan asobah
oleh ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki, al binta akan anak perempuan. Wala ibnul ibnil ibni, tidak juga bisa menjadikan asobah, tidak juga bisa menjadikan asobah oleh ibnu ibnil ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, akan binta ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Kenapa tidak bisa? Li adamin musawati fi rutsbati, karena tidak ada kesamaan dalam tingkatan. Satu tingkatan anak, satu tingkatan cucu, satu tingkatan cucu, satu lagi tingkatan cicit. Nah, ibnu ibnil ibni itu kan cicit, anak laki-laki dari anak laki-lakinya dari anak laki-lakinya. Wala yu'asibu akhun li abawaini, tidak bisa menjadikan asabah al-akhu oleh saudara laki-laki, li abawaini bagi seibu sebapa, akan ukhta li abin saudari perempuan sebapa, wala akhun li abi, wala akhun li abin al-ukhta li abawain, tidak juga bisa menjadikan asabah oleh saudara laki-laki bagi sebapa, akan saudari perempuan seibu sebapa. Kenapa tidak bisa? Li'adamil musawati fil idlaq, karena tidak sama di segi kedekatan. Wa in tasawaya fi rutsbati, walaupun sama kedua-duanya di segi tingkatan. Tingkatannya sama, yaitu sama-sama saudara, tapi kedekatan yang mayat beda. Satu saudara seibu sebapa, satu saudara sebapa. Wa as-saba ukhrayaini, atau akhirai ukhra, ya betul. Wa as-saba ukhrayaini, dan menjadikan asobah akan dua yang akhir, yaitu saudari perempuan bagi seibu sebapa, atau saudari perempuan sebapa oleh ulayani, dua yang pertama, yaitu bintu dan bintul ibni, anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki. Maknanya adalah annal ukhta li abawaini, sesungguhnya saudari perempuan seibu sebapa, au li abin, saudari perempuan sebapa berkumpul bersama binti, anak perempuan, au bintil ibni, atau anak perempuan dari anak laki-laki, takunu usbatan atau asobatan, jadilah ia asobah. Atas kutu ukhtul li abawaini, maka gugurlah hak saudari perempuan bagi seibu sebapa, ijtama'at, yang telah terkumpul bersama bintin, atau binti ibnin, atau binti ibnin, anak perempuan dari anak laki-laki, akan akhal li abin, saudara laki-laki bagi sebapa. Kama yaskutu akhu li abi, sebagaimana gugur hak saudara laki-laki bagi sebapa. Saya ulang. Anak perempuan, maaf, saudari perempuan seibu sebapa, saudari perempuan seibu sebapa, apabila terkumpul dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, maka saudari perempuan seibu sebapa dan saudari perempuan sebapa akan menaikkan kedudukan anak perempuan dari ahlil fardi
menjadi asobah, bintul ibni dari zawil furud menjadi asobah. Gara-gara ada saudari perempuan seibu sebapa atau saudari perempuan sebapa. Naiklah maka anak perempuan ini menjadi asobah atau anak perempuan dari anak laki-laki. Ketika sudah dilantik jadi asobah, maka dia menghilangkan haknya si saudari perempuan tadi. Nah, habis manis sepah dibuang, itu judulnya. Itu asobah bil ghair namanya. Anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki bergabung dengan saudari perempuan atau saudari perempuan seibu sebapa atau saudari perempuan sebapa. Anak perempuan ini jadi asobah. Setelah dia jadi asobah, saudari perempuan tadi nggak dapat. Jadi dalam istilah faraid ada namanya asobah ma'al ghair, ada namanya asobah bil ghair. Asobah ma'al ghair itu yang tadi 4 pasang. Nah, 4 pasang. Siapa dia? Saudari perempuan. Anak perempuan jadi asobah dengan sebab Saudara. anak perempuan jadi asobah dan sebab anak laki-laki. Anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki jadi asobah dan sebab saudaranya yang sederajat. Anak perempuan dari anak laki-laki jadi asobah dan sebab anak laki-laki dari anak laki-laki. Saudari perempuan seibu sebapa jadi asobah dan sebab saudara laki-laki seibu sebapa. Saudari perempuan sebapa jadi asobah dan sebab saudara laki-laki sebapa. Nah, sama tingkatannya, sama kedekatannya. Ini asobah ma'al ghair. Apa arti asobah ma'al ghair? Anak perempuan jadi asobah mengambil hak bersama anak laki-laki. Anak perempuannya dapat, anak laki-lakinya dapat. Saudari perempuan seibu sebapa jadi asobah bersama saudara perempuan saudara laki-laki seibu sebapa. Saudari perempuannya dapat, saudara perempuannya dapat. Itu asobah ma'al ghair. Kalau yang ini asobah bil ghair. Dia jadi asobah dengan sebab orang lain. Setelah dia jadi asobah, orang lain itu nggak dapat. Nah, siapa dia? 2. Pertama, anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Mereka bisa jadi asobah karena saudari perempuan seibu sebapa atau saudari perempuan sebapa. Yang tadi jatah anak perempuan setengah, tapi karena ada saudari perempuan sebapa atau seibu sebapa dari mayit, anak perempuan jadi ngambil harta sisa. Setelah dia dapat sisa harta, saudari perempuan mayit itu nggak dapat sama sekali. Nah, itu disebut asobah bil ghair. Sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan di situ? Enggak paham ditanyakan. Nanti saya ulang-ulang perkara yang antum sudah paham, atau saya enggak mengulang perkara yang antum belum mengerti. Asobah itu yang mengambil harta tanpa kadar. Mengambil harta sisa berapa yang lebih dia ngambil. Asobah. Nah, pada bahasa asobah sering untuk menggunakan. Biasanya panitia itu jadi asobah. Semua kue masuk dalam gudang. Nah, kita asobahnya. Makan bu? Enggak, kami asobah aja nanti. Dia sikat habis sisa yang ada. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit. Itu asobah namanya. Nah, zawil furud yang ambil pakai kadar, setengah, 1/6, 1/4, 23, 26. Itu zawil furud.
Anak perempuan zawil furud. Yang nama asobah itu laki-laki, nggak ada yang perempuan. Nggak ada perempuan yang asobah. Kalau ada perempuan jadi asobah berarti karena dua faktor. Asobah ma'al ghair, asobah bil ghair. Nah, asobah bil ghair 4 tadi. Anak perempuan jadi asobah karena ada anak laki-laki. Saudari perempuan jadi asobah karena ada saudara laki-laki. Anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki jadi asobah karena ada anak laki-laki dari anak laki-laki. Saudari perempuan sebapak jadi asobah karena ada saudara perempuan sebapak. Itu ma'al ghairi. Seharusnya perempuan nggak jadi asobah, tapi karena ada saudara laki-lakinya jadilah dia asobah. Yang dua ini asobah bil ghairi. Apa bedanya? Bil ghairi, orang yang menjadikan wanita itu asobah, orang itu tidak dapat sama sekali. Dan dimasukkan asobah bil ghairi. Titik. Setengah itu fardu khamsatin, kadar 5 orang. Setengah itu kadar 5 orang. Lahuna bagi mereka. Mereka yang mana? Liman dzakarna, bagi orang yang telah kami sebutkan. Bagi orang yang telah kami sebutkan. Hala kaunihi, hal keadaan mereka munfaridat, berdiri sendiri an akhawatihinna, dari saudari-saudari mereka, wa an muqsibihinna, dan dari orang yang menjadikan mereka asobah. Tadi setengah dapat berapa? Itu berapa orang? Setengah? 5. 2/3? 4. Yang 4 orang itu siapa? 2 orang anak perempuan. Nah, kalau di sini 1 orang anak perempuan. Kemudian yang kedua, 2 orang anak perempuan dari anak laki-laki. Yang dapat setengah, 1 anak perempuan, 1 orang anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga di 2/3, 2 orang saudari perempuan, sebu sebapak. Yang setengah, 1 orang. Tinggal untuk bagi 1. Kalau dia lebih 1, dapat 2/3. Kalau dia sendiri, dapat 1/2. Syaratnya nggak ada saudarinya, tidak ada saudaranya. Saudarinya nggak ada, saudaranya nggak ada. Sudah. Ada berapa tadi itu? 4. Tambah 1 lagi. Li zaujin, bagi suami. Suami dapat setengah. Suami yang mana? Laisa li zaujati far'un. Tidak ada bagi istrinya suami itu anak yang mewarisi. Zakarun kana aw untha, laki-laki adalah anak atau wanita. Kalau istri meninggal dunia tidak punya anak, suami dapat setengah dari harta istri. Kemudian rubu' 1/4. Fardus naini, kadar 2 orang. 1/4 untuk 2 orang. Lahu, baginya, artinya bagi suami. Ma'ahu, bersamanya, ay ma'afariha, bersama anaknya istri. Kalau istri meninggal dunia, meninggalkan anak, maka suami dapat 1/4. Dan rubu'un laha, 1/4 jatah istri. Di zaujatin, bagi 1 istri, faksara atau lebih. 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri, semuanya dapat 1/4 dari harta warisan suami. Kalau dunah, tampanya, artinya tanpa anak bagi suami. Suami meninggal dunia tidak punya anak, istri dapat 1/4. Wa thumunun, dan 1/8. 1/8
itu kadar satu orang, yaitu laha untuk istri, ma'ahu bersamanya, artinya anak bagi suaminya. Titik. Nah, itu yang mudah dihafal. 1/8 untuk satu orang, istri kalau suaminya ada anak. 1/4 2 orang untuk istri kalau suaminya punya anak, untuk suami kalau istrinya punya anak, dan setengah untuk 5 orang. Nah, 1 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki, 1 saudari perempuan sepupu sepak, 1 saudari perempuan sepupu bapak, kemudian suami kalau istri nggak punya anak. 2/3 ini yang 4 orang nih, itu kali lipat 2. 1 anak perempuan, 2 orang anak perempuan, 1 anak perempuan dan anak laki-laki, 2 anak perempuan dan anak laki-laki. Kalau itu 2 kali lipat, maka dia dapat 2/3. Titik. 6 1/6, 1/3 dan 2/3. 6 1/3, 1/6 dan 2/3. 1/3 dan 1/6 lebih banyak 1/3. 1/3 dan 2/3 lebih banyak 1/3. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Ihsan.